Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama tutorial. Kali ini kita akan belajar memahami asmara dari Bung Karno yang melegenda. Yang ini jilid 1 ya. Sudah sejak remaja Soekarno tergila-gila dengan pesona wanita. Kecenderungan itu tumbuh dan berujung pada cerita sang proklamator yang memiliki 9 istri sepanjang hidupnya. Namun perjalanan asmaranya tidak melulu indah. Ada saja kerikil yang menjadi pelengkap cerita. Soekarno dikenal sebagai pengagum kecantikan wanita. Rayuan gombal terhadap noni-noni muda Belanda ia layangkan meski tak berbalas. Pernah Soekarno muda nekat mendatangi orang tua Min Hessel, seorang gadis Belanda yang membuatnya mabuk kepayang untuk menyatakan cinta. Tetapi dia hanya menerima umpatan kasar. "Kamu Inlander kotor, kenapa kamu berani-beraninya mendekati anakku? Keluar," kata Tuan Hessel. Seri buku Tempo edisi Juni 2001 halaman 32. Alih-alih membuat mentalnya runtuh, pengalaman itu justru mengasah kefasihan Soekarno dalam urusan asmara. Kisah tentang gairah Soekarno sama populernya dengan kisah-kisah tentang keberanian dan keteguhannya sebagai pemimpin. Bahkan ketertarikannya terhadap pesona wanita nan cantik seringkali menjadi pembicaraan media barat. Dia pernah meralat pemberitaan media barat yang mengejeknya. Bung Karno selalu melirik setiap ada perempuan cantik. Ejekan itu ditimpalinya dengan mengatakan, yang benar, Bung Karno menatap setiap wanita cantik dengan kedua buah matanya bulat-bulat, kata Soekarno dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Soekarno pernah menikahi 9 perempuan. Dia melepas masa lajang pada usia yang belum genap 20 tahun. Dan wanita pertama yang dikawininya adalah Siti Utari, 16 tahun, putri sulung tokoh Sarekat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto pada tahun 1921. Namun selama pernikahan itu, kata Soekarno dalam Soekarno An Autobiography Astold to Cindy Adam tahun 1965, ia tidak pernah menyentuh Utari karena menganggapnya seperti adik. Kurang dari 3 tahun mereka bercerai. Soekarno kemudian jatuh cinta kepada Inggit Garnasih yang lebih tua 15 tahun dari Soekarno. Inggit merupakan istri Haji Sanusi, induk semang Soekarno ketika bersekolah di Teknise Hogiere School, Bandung. Dalam bukunya Soekarno, Ku Antar ke Gerbang tahun 2014, Inggit mengenang Soekarno sebagai anak muda pesolek, tampan, tinggi, dan perlente. Pada pertengahan 1923, 4 bulan setelah bercerai dari suaminya, Inggit menikahi Soekarno. Hubungan itu bertahan selama 20 tahun, melintasi berbagai aral, termasuk pemenjaraan Soekarno di Sukamiskin oleh pemerintah kolonial Belanda. Tempat pengasingannya yang lain jadi cerita baru dalam perjalanan cinta Soekarno. Ia menaruh hati kepada Fatimah dan bermaksud menikahinya tanpa menceraikan Inggit. Keduanya menikah meski usia terpaut 11 tahun. Soekarno juga mengubah nama Fatimah menjadi Fatmawati yang berarti bunga teratai. Dari pernikahannya dengan Fatmawati, Soekarno memiliki putra-putri yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh politik dan kebudayaan di Indonesia. 2 diantaranya ialah Megawati dan Buruh. Di kemudian hari, Soekarno menikahi janda beranak 5 bernama Hartini Ratnasari Dewi, mantan pekerja sebuah klub malam di Jepang, Haryati, Heldi Jafar, Yuri Kesenger, dan Kartini Manopo. Kesamaan yang mempersatukan para istri Soekarno, wajah rupawan. Dalam wawancara dengan Tempo pada 1999, Hartini mengeluh perihal kegemarannya Soekarno pada kecantikan wanita. "Cintanya kepada wanita yang cantik adalah beban bagi saya. Walaupun saya sudah berusaha menerimanya sebagaimana adanya, dia sangat mencintai keindahan, termasuk keindahan dalam kecantikan wanita," katanya. Terhadap setiap wanita yang sedang dihadapinya, ia selalu dapat mencurahkan perhatiannya, sehingga wanita tersebut merasa bahwa dia satu-satunya wanita yang paling dicintai atau dihargai Bung Karno. Tulis Bambang Wijanarko, ajudan pribadi Soekarno selama 8 tahun. Dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno, Soekarno tak segan-segan menyajikan minuman untuk tamu wanitanya.
Soekarno juga selalu membantu perempuan turun dari mobil dan tak pelit menyanjung. "Alangkah serasinya kain kebaya yang Anda pakai," katanya suatu kali. Pada kali lain, Nyonya kelihatan lebih muda dengan tatanan rambut baru itu. Tentu jalan asmara Soekarno tak selalu mulus. Seorang pramugari pesawat kepresidenan pertama Indonesia, Irma Ottenhoff Mamahit, pernah menolak cintanya. Suatu hari, selepas bekerja seharian di Skuadron 17, Irma menghadap sang presiden. Mudah diduga, Soekarno menggoda. "Irma, kau cantik sekali. Selalu kau pakai kain kebaya dan pakaian nasional itu membuat pribadimu tampak lebih cantik," kata Soekarno seperti ditirukan Irma dalam wawancaranya kepada Kartini edisi 6-19 Agustus 1979. Ungkapan Witing Tresno Jalaran Soko Kulinono pun berlaku. Seringnya Soekarno bertemu Irma saat mengudara membuatnya jatuh hati. Bahkan dia mengganti nama tengah Irma, Ottenhoff, yang dinilainya kebarat-baratan, menjadi Hidayana, hidayah Tuhan. Irma sama sekali tidak berminat kepada pria seusia bapaknya tersebut. Lebih-lebih Irma tak hendak menyakiti hati istri-istri lain Soekarno. Namun tak lama setelah itu, Irma jatuh cinta kepada seorang duda sebaya Soekarno dan menikah dengannya. Pria itu lawan politik Soekarno. Mengetahui hal itu, Soekarno naik pitam dan memerintahkan Irma menghadap ke Istana Negara. "Irma, kau tolak cintaku karena umurku. Kenapa kau kawin dengan dia yang seumur aku pula?" katanya. Seperti Irma, Kartini Manopo adalah seorang pramugari Skuadron 17 Auri. Yang berbeda, ia menerima pinangan Soekarno. Menurut Reni Nuryanti dalam bukunya Perempuan dalam Hidup Soekarno, sang presiden melihat wajah Kartini buat pertama kali pada lukisan Basuki Abdullah yang dipamerkan pada 1959. Barangkali Soekarno tahu apa yang sesungguhnya ia cari dalam kehidupan cinta penuh petualangan tersebut. Barangkali tidak. Mungkin riwayat asmaranya yang panjang menunjukkan bahwa ia tak kuasa membendung birahi. Atau malah berarti ia meyakini gagasan tentang cinta sejati, sehingga tak putus-putus mencarinya. Namun terlepas dari itu semua, Soekarno bukan tak pernah membayangkan perasaan para perempuan yang berbagi nasib dengannya. Kepada Bambang Wijanarko, dia berpesan, mengenai affair dengan wanita lain, seorang istri dapat memaafkan, tetapi tidak akan pernah melupakannya. Itulah tadi sekelumit sisi lain kisah Putra Sang Fajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berkenan untuk memberikan komentar yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.